Halo Vlogger, selamat datang di Heni Vidaya Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tutorial untuk mengecek kondisi mobil bekas. Dimana tutorial ini saya harap bisa membantu para autovlogger yang akan memberi langsung mobil yang sudah diimpikan dan belum pernah mengecek kondisi mobil bekas. Nah, seperti apa tutorial lengkap untuk mengecek kondisi mobil bekas? Tonton terus video ini hingga akhir. Nah, untuk tutorial dan langkah-langkahnya ini merupakan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi mungkin nanti ada beberapa langkah yang berbeda dengan pengalaman autovlogger. Nah, autovlogger bisa memberikan saran atau pengalaman untuk mengecek mobil bekasnya di komentar di bawah ya. Nah, pertama, biasanya yang saya lakukan ketika sudah janjian bertemu dengan penjual, saya pasti akan menanyakan dokumennya ya. Jadi mulai dari BPKB, STNK, dan juga kalau ada fakturnya. Nah, terkait dengan nanti penjelasan faktur di kendaraan bermotor akan saya jelaskan secara terpisah. Nah, kembali ke sini, tadi beberapa dokumen-dokumen tersebut adalah harus sama yang tertera di dokumennya, kemudian juga di plat nomor dan juga kondisi fisik dari mobil, serta yang tidak kalah penting adalah nomor rangka dan nomor mesin di depan biasanya letaknya ya, di sasis dan juga di engine. Dan juga autovlogger harus memperhatikan ini ada nomor mesin, setiap huruf dan angkanya itu tidak boleh ada selisih atau perbedaan, baik di fisik kendaraan, kemudian juga di STNK, di BPKB, dan juga di faktur. Jadi apabila autovlogger melihat ada beberapa kejanggalan seperti itu, saran saya segera tinggalkan dan mencari mobil yang lain. Nah, kemudian apabila autovlogger sudah mengecek surat-suratnya dan sesuai dengan kondisi fisiknya, maka langkah saya berikutnya adalah mengecek di bagian kap mesin ini ya. Karena di sini bisa kita tentukan apakah kondisi mobilnya sudah mengalami bekas tabrak, baik tabrak kecil atau juga tabrak yang cukup fatal, dan juga bagaimana kondisi dari mesinnya. Karena selain ada mesin di sini juga ada gearbox transmisi dan juga ada sistem kelistrikan yang tentunya sangat krusial untuk mobil-mobil tipe sekarang. Karena rata-rata mobil sekarang adalah sudah menggunakan sistem kontrol elektronik yang harus kita perhatikan bagaimana sistem kelistrikannya. Nah, pertama ketika autovlogger sudah mengangkat kap mesinnya, bisa terlihat di sini bentuk lipatan-lipatan dari kap mesinnya ya. Bisa terlihat apabila lipatannya masih baik, tidak ada yang berkerut, maka ini adalah kap mesinnya masih original ataupun belum pernah terbentur dengan kondisi yang benturan cukup keras. Kemudian juga di sini, di bawah sini, ini ada lipatan-lipatan seperti ini masih bagus lipatannya. Kemudian juga tulangan-tulangan ini di sini, ya, ini bentuknya masih bagus. Ini terlihat kelingan dari las titiknya ini belum ada perubahan struktur, jadi kondisinya masih utuh. Kemudian juga dari area ini, tulangan untuk dudukan radiator ya. Karena biasanya ketika ada tumbukan keras, ini akan penyok ke dalam ke sana ya. Tetapi tidak semua mobil bekas tabrakan itu istilahnya tidak bisa atau tidak bisa diperbaiki. Ada beberapa kondisi bahwa mobil itu telah menabrak tetapi kondisinya kembali normal. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Yaitu dengan test drive. Nah, nanti juga akan saya ceritakan bagaimana kita test drive ketika secara fisik dan secara dokumen mobil ini sudah cocok dengan keinginan kita. Nah, setelah autovlogger mengecek kondisi tulangan-tulangan dan juga kondisi bodinya, kondisinya masih normal dan baik, langkah selanjutnya ini yang sangat penting, autovlogger harus mengecek kondisi oli mesinnya. Karena apa? Karena ada beberapa kondisi mesin mobil itu mengalami gejala oil sludge atau istilahnya adalah olinya berlumpur. Nah, apabila oil sludge ini sudah mengendap di dalam ruang mesin, ini bisa berakibat pada performa mesin yang akan menurun dan usia komponen mesin yang juga akan menjadi lebih pendek. Nah, langkahnya bagaimana? Kita buka di sini ada lubang untuk pengisian oli mesin. Ini kita buka. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini kemungkinan ada gejala bahwa olinya ini intervalnya terlalu panjang ya. Jadi biasanya ada yang sampai 10.000 km ya. Maka saran saya oli mesin itu diganti di setiap 5.000 km atau di rentang 4 bulan.
Nah, di sini bisa terlihat ada kuning ini karena usia lifetime olinya dia sudah melebihi interval, bisa dari waktu atau bulan, bisa dari kilometernya. Berikutnya juga autovlogger harus mengecek kondisi stick olinya ya. Stick olinya ini maka autovlogger harus bawa tisu atau lap, dilap begini ya kan. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang dipsticknya, lalu kita tarik. Nah, ini olinya baru saja diganti ya, dan masih di antara high dan low seperti ini. Jadi secara kuantitasnya cukup, tetapi di sini ada gejala dia berkerak ya. Ini bisa dihilangkan dengan engine flush. Jadi kalau di engine flush nanti kerak-kerak ini dia akan luntur bersama dengan oli bekasnya. Ini saran saya di flush sampai 3 kali, insya Allah kerak-keraknya dia akan luntur. Kemudian setelah mengecek kondisi oli mesin, karena mobil yang saya gunakan ini adalah menggunakan transmisi matic, maka kita juga wajib mengecek kondisi untuk oli maticnya, yaitu kita ambil dipsticknya yang letaknya ada di bawah sini. Ini kita tarik seperti ini ya. Kemudian kita lihat ya, warnanya masih bening dan juga dia masih ada di rentang garis yang diizinkan. Jadi autovlogger harus perhatikan warna dan juga kualitas dari oli maticnya ini. Ini bisa diganti per 100.000 km. Jadi usianya ini cukup panjang untuk oli maticnya. Kemudian pastikan ya, di tabung reservoir untuk air radiator ini dia masih menggunakan radiator coolant. Jangan sampai ini diisi oleh air mineral ya, atau juga air keran ya. Maka ketika ini sudah lepas coolant, sistem jalur air pendinginnya atau radiator coolantnya dia akan berkarat. Maka saran saya ketika ini sudah lepas coolant, autovlogger perlu mempertimbangkan ya, karena biasanya nanti ada beberapa part yang perlu diganti. Atau kalau misal mau diganti ke coolant, itu bisa dikuras beberapa kali dan tentunya itu akan memakan biaya jasa perbaikan. Kemudian juga di sini pastikan tutupnya dia masih kondisi baik ya, karena walaupun kecil seperti ini tutup radiatornya sangat berpengaruh terhadap kinerja sistem pendingin. Nah, ini karena kondisinya panas tidak bisa saya buka ya, karena dia akan tersembur ke atas. Maka saran saya kalau autovlogger mau ngecek mobil itu di pagi hari lah, di sekitar jam 9, janjian dengan pemiliknya dan belum dijalankan ya, artinya baru dipanasi biasa lah. Nanti bisa autovlogger buka untuk tutup radiatornya ini. Kalau ini kan ini baru saya pakai jalan sehingga suhunya cukup panas dan tidak disarankan untuk membuka tutup radiatornya. Berikutnya juga autovlogger perhatikan di sini untuk reservoir minyak rem ya. Pastikan bahwa warnanya itu jernih ya, seperti terlihat di sini. Ini kalau warnanya dia jadi hitam berarti kemungkinan ada kebocoran di bisa master silindernya atau di silinder rodanya. Pastikan jumlah dan juga kualitasnya adalah baik. Karena ada beberapa mobil yang transmisinya manual, itu reservoir minyak rem dengan minyak kopling menjadi satu. Seperti di Honda Mobilio, kemudian di Toyota Rush ya, dia menjadi satu. Kemudian juga perhatikan di sini baterainya, terminalnya ya. Kondisi terminalnya apakah masih bagus? Ini biasanya karena ada proses korosi ya. Ini kan ada uap-uap dari air akinya. Ini ada kerak-kerak seperti ini. Saya sarankan ini kondisi terminalnya masih aslinya dan tidak ada banyak kabel jumperan ya. Ini kemudian juga pastikan bagaimana kondisi baterainya. Di sini ada indikatornya. Ini kalau bagus dia warnanya biru seperti ini, di tengahnya titiknya warnanya merah. Karena baterai itu juga biayanya cukup lumayan ya, bisa sampai 800.000 tergantung dengan tipe dan juga jenis baterainya. Nah, kalau sudah beberapa fluida-fluida tadi dan juga baterai, berikutnya adalah kondisi dari wiring harnessnya ini. Ini karena sudah menggunakan injeksi elektronik ya, semuanya sudah menggunakan sensor, ada aktuator dan juga ada ECU-nya. Maka saran saya kabel-kabel ini harus dalam keadaan baik. Jangan sampai ada yang sudah dipotong, disolder, diisolasi dengan tidak baik, maka bisa menyebabkan konektivitas dari kabelnya akan semakin buruk dan berpengaruh terhadap performa mesin itu sendiri. Karena apabila
mobil yang sudah menggunakan injeksi elektronik mengalami gangguan di sistem kontrolnya, biasanya akan melakukan perbaikan yang jumlah biayanya tidak sedikit dan bisa kambuh-kambuhan penyakitnya. Jadi saran saya pastikan kondisi kabel-kabel di sini dia dalam keadaan normal seperti aslinya. Ini seperti terlihat aslinya ya, isolasinya, kemudian juga pelindungnya, soket-soketnya di sini harus autovlogger perhatikan dengan seksama. Selanjutnya juga autovlogger harus memperhatikan di sini saya istilahkan adalah drive belt atau ada yang mengatakan sabuk penggerak atau V-belt. Di sini usahakan masih kondisi bagus, tidak retak-retak ya, karena ini juga ketika retak bisa terjadi putus di tengah jalan sehingga menyebabkan sistem pengisian, sistem AC dan juga water pump radiatornya itu tidak bekerja. Tentunya bisa menyebabkan storing di tengah jalan ya. Kemudian juga perhatikan alternatornya, kondisinya secara fisik masih baik dan juga terminal-terminalnya ini masih kondisinya baik ya. Ini ternyata mesinnya panas banget ini. Nah, ini terminalnya untuk B+. Kemudian juga untuk sistem AC, pastikan sistem AC-nya itu dalam keadaan normal ya. Jadi jangan sampai autovlogger ngecek mobil yang punya bilang itu, "Mas, AC-nya mati, cuma isi freon aja." Nah, AC itu tidak sesimpel itu. Bisa jadi ketika AC-nya tidak dingin, berarti satu pasti ada kebocoran karena freonnya dia akan terbuang ke udara bebas, atau juga bisa jadi kompresornya mengalami gejala kerusakan. Nah, kompresor itu adalah komponen AC yang harganya cukup mahal ya, bisa mencapai jutaan rupiah. Jadi saran saya pastikan ketika ngecek mobil bekas AC-nya bekerja dengan normal dan kondisinya dingin ya. Karena ketika autovlogger perlu servis AC minimal itu mengeluarkan uang sebesar 1,5 juta rupiah.